Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Husiners sekalian. Kembali lagi nih sama saya Haris. Jadi pada hari ini kita akan membahas topik baru, yaitu tentang bipolar. Jadi sebenarnya bipolar itu sudah cukup sering kita dengar ya di media sosial ataupun juga di lingkungan sekitar, tapi ternyata masih banyak yang salah paham mengenai bipolar tersebut. Pada tanggal 30 Maret kemarin kita memperingati Hari Bipolar Sedunia. Dan bersama saya udah ada narasumber yang sudah expert di bidangnya, yaitu Dr. Siti Khalimah, spesialis kedokteran jiwa. Dokter, apa kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah. Dokter, hari ini izin untuk sharing-sharing dikit tentang bipolar, boleh ya dokter? Oke, siap. Nah gini dok, kalau untuk bipolar sendiri kan dok, di masyarakat nih dok, banyak yang orang misalkan ada yang perubahan emosi dari senang tiba-tiba marah, dari yang tadinya cemberut jadi tiba-tiba periang, itu langsung dikategorikan, kamu bipolar, kamu bipolar. Nah sebenarnya dok, untuk definisi dari bipolar itu sendiri apa sih dok? Oke, jadi bipolar ini suatu kondisi mental ya, atau gangguan mental yang ditandai dengan perubahan mood yang terjadi sangat ekstrim. Jadi pada suatu waktu dia bisa mengalami peningkatan mood yang ekstrim ya, namanya manik. Di saat yang lain bisa mengalami penurunan mood yang ekstrim yang disebut depresi. Nah, jadi kita sebut itu sebagai gangguan kalau dia menimbulkan namanya distress dan disability ya. Distress itu menimbulkan penderitaan bagi orang yang mengalami, dan disability menimbulkan gangguan fungsi. Kalau untuk perubahannya sendiri itu dokter, apakah yang dikatakan dari pagi, istilahnya pagi senang, tiba-tiba malam sedih, itu bisa dikatakan bipolar atau bagaimana dokter? Namanya episode campuran ya, tapi biasanya ada episode-episode di mana dia mengalami gejala-gejala manik dalam beberapa hari. Kemudian dia mengalami remisi, kemudian pada saat yang lain bisa muncul gejala manik lagi atau gejala depresi yang memenuhi kriteria gangguan depresi, seperti misalnya minimal 2 minggu gitu. Jadi ada waktunya. Tapi pada episode campuran memang bisa terjadi secara bersama-sama antara perubahan antara manik dan depresi. Nah dokter, lalu untuk bipolar sendiri dok, apakah itu sama seperti dengan mood swing ataupun juga seperti gangguan jiwa kayak itu dok? Ya, jadi bipolar ini merupakan salah satu gangguan jiwa ya. Dan gangguan jiwa itu adalah gangguan yang ditandai oleh adanya perubahan gangguan di dalam proses pikir ya, pikiran, kemudian perasaan dan perilaku. Nah, kalau gangguan bipolar ini yang terganggu perasaannya memang ya. Jadi makanya kita sebut gangguan mood bipolar. Nah, kenapa namanya bipolar? Karena dia ada di 2 kutub ya. Bipolar itu kan 2 kutub. Jadi ada satu saat dia di kutub ekstrim manik meningkat, moodnya ada di saat dia ekstrim turun moodnya di episode depresi seperti itu. Nah ini dok, yang harus baca juga dok, bahwa untuk angka kejadian bipolar itu kan di seluruh dunia sekitar 37 juta dokter, atau sekitar 1:200 orang kan dok, itu kan udah lumayan dok. Tapi mengapa sih dok di masyarakat sendiri bahwa bipolar itu sulit untuk terdeteksi dok? Ya memang sebagian besar bipolar itu sulit dideteksi dan baru beberapa tahun kemudian bisa didiagnosis. Nah, kenapa? Salah satu penyebabnya misalnya pasien itu lebih sering datang pada episode depresi. Kehilangan gairah hidup, dia tidak bisa melakukan aktivitas ya sehari-hari sehingga mereka memerlukan pertolongan. Nah, seringkali karena mereka datang di fase depresi didiagnosis sebagai gangguan depresi. Nah, kemudian yang kedua adalah pada saat mereka berada di episode manik, mereka ini merasa tidak butuh bantuan karena mereka happy, mereka semangat, idenya banyak ya. Jadi tidak merasa bahwa itu sebagai gangguan. Orang-orang di sekitarnya pun juga melihatnya seperti itu. Tapi mungkin mereka melihat agak aneh, ini kok gembiranya kok kayak berlebihan ya, semangatnya kayak berlebihan gitu. Tapi mereka tidak terpikir bahwa itu adalah suatu gangguan jiwa. Nah, itu yang menyebabkan sering tidak terdeteksi seperti itu. Nah dok, ada nggak dok dampak yang bisa terjadi dok apabila pada orang-orang yang memiliki gangguan bipolar ini jika mengalami keterlambatan penanganannya dok? Nah tentu ada ya, jadi kalau tidak segera ditangani, manik yang berlebihan itu juga bisa berbahaya. Karena mereka kalau moodnya lagi meningkat, mereka merasa sangat bersemangat, mereka cenderung melakukan tindakan-tindakan atau aktivitas-aktivitas yang tidak terkontrol ya, seperti gambling, seperti kebut-kebutan ya, membuat keputusan-keputusan yang tidak dipikirkan matang-matang. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, kemudian pada fase depresi juga ya, kalau nggak ditangani, depresi ini yang paling kita khawatirkan adalah adanya ide-ide atau percobaan bunuh diri. Jadi memang penanganan yang tepat dan cepat sangat diperlukan pada pasien bipolar ini. Nah, mungkin yang dipertanyakan teman-teman Husiners sekalian juga nih dok, apakah
bipolar itu bisa disembuhkan dan juga bagaimana sih dok cara penanganannya dok? Bipolar ini bisa kita bantu untuk menjadi stabil pasiennya dan bisa menjalani kegiatan dengan optimal. Nah, ada beberapa pendekatan ya. Yang pertama adalah pendekatan farmakoterapi atau terapi obat-obatan. Nah, obat pilihan yang pertama utama untuk pasien bipolar adalah namanya mood stabilizer. Dia membutuhkan obat yang bisa menstabilkan mood sehingga pada saat dia euforia, manik, dia tidak terlalu berlebihan. Pada saat depresi dia juga tidak terlalu berlebihan. Kalau dia minum obat mood stabilizer secara teratur ya, insya Allah bisa terkontrol. Yang kedua bisa diberikan namanya psikoterapi ya, seperti misalnya cognitive behavior therapy atau psikoterapi yang lain sesuai kondisi pasien. Nah, psikoterapi ini gunanya juga untuk membantu memperbaiki cara pikirnya pasien baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungannya. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah adanya dukungan dari orang-orang terdekatnya. Nah, insya Allah dengan 3 hal itu membantu orang dengan gangguan bipolar itu mencapai stabilitas dan menjalani kehidupan yang optimal. Jadi kita berharap begini, kalau dia minum obat secara teratur, jarak antara episode serangan ke serangan berikutnya itu bisa lebih panjang gitu. Dan kalau dia minum teratur bukan tidak mungkin nanti dia bisa hidup dengan normal seperti orang yang lain. Mungkin ada teman-teman ataupun juga ada keluarga dari Husiners sekalian yang ada gejala-gejala mengenai bipolar ini, itu bisa langsung ke Rumah Sakit Muhammad Husin di Geraha Eksekutif kan dokter ya? Ya, siap. Silakan bisa datang ke klinik psikiatri ya, ke klinik kesehatan jiwa. Jadi buat teman-teman Husiners sekalian yang mungkin ada gejala ataupun juga memiliki teman atau kerabat yang bisa mengarah ke bipolar, itu sebaiknya dikonsultasikan langsung kepada ahlinya di Geraha Eksekutif di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, itu buka pada setiap hari. Baik dokter, untuk yang terakhir nih dok, closing statementnya dok, apakah ada tips ataupun saran dokter buat sobat-sobat Husiners sekalian dokter? Iya, jadi memang gangguan bipolar ini merupakan gangguan yang mungkin orang seperti tadi Haris bilang, orang tahu istilah itu tapi banyak yang kurang memahami gitu ya. Informasi yang tepat ya, kemudian literasi yang tepat terkait dengan bipolar itu sangat penting supaya kita bisa memahami apa itu gangguan bipolar, kemudian kita bisa memberikan support ya atau dukungan bagi orang dengan gangguan bipolar, karena dukungan dari orang-orang yang terdekat ya, dari keluarga, dari teman untuk orang dengan bipolar itu merupakan salah satu bagi orang dengan bipolar untuk mencapai stabilitas dan bisa menjalani kehidupan yang berkualitas. Dokter, mungkin itu saja dokter bincang-bincang kita pada hari ini dokter. Terima kasih dokter untuk tips dan juga sarannya dokter. Semoga bisa menambah wawasan kita semua khususnya mengenai gangguan jiwa, mengenai bipolar. Saya selaku host, mohon maaf apabila ada salah kata, dan juga Dr. Siti Halimah, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, Husiners.